agama Hindu terdapat 4 kasta yang terdiri dari satu yaitu kasta Brahmana. Orang yang termasuk dalam kasta Brahmana adalah mereka yang mengabdikan diri pada urusan spiritual dan pendidikan. Mereka yang termasuk dalam kasta Brahmana adalah pendeta, guru, dan rohaniawan. Yang kedua ada kasta Ksatria. Kasta ini diperuntukkan bagi mereka yang masuk dalam anggota lembaga pemerintahan maupun militer. Mereka yang masuk dalam kasta ini pada umumnya tidak memiliki harta pribadi, semuanya milik negara atau kerajaan. Golongan yang masuk dalam kasta Ksatria adalah presiden, raja, menteri, dan tentara. Selanjutnya ada kasta Waisya. Pada umumnya kasta Waisya memiliki pekerjaan dan hartanya sendiri. Orang yang termasuk pada golongan ini adalah para petani, pedagang, dan nelayan. Yang terakhir ada kasta Sudra. Kasta Sudra merupakan kasta yang paling rendah daripada yang lainnya. Mereka termasuk dalam kasta ini adalah pemulung, pengemis, dan lain-lain. Salam dalam agama Hindu, yaitu Om Swastiastu. Jika kita mengunjungi daerah Bali, orang Bali biasanya menggunakan kalimat salam ini karena Bali merupakan daerah yang mayoritasnya memeluk agama Hindu. Om Swastiastu diambil dari beberapa kata dasar bahasa Sanskerta, yaitu Om, Su, Asti, dan Astu. Om memiliki arti Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Brahman. Kata Su bermakna baik, kata Asti memiliki makna berada, sedangkan Astu sendiri memiliki makna semoga. Secara keseluruhan, dapat diartikan bahwa Om Swastiastu memiliki arti semoga selamat. Untuk rakyat atau umat Hindu sendiri, Om Swastiastu memiliki arti semoga selamat atas lindungan Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Umat Hindu mengucapkan salam ini ketika membuka acara ataupun bertemu orang lain dari sesama umat Hindu ataupun umat agama lainnya. Jadi poin selanjutnya itu adalah kitab buat agama Hindu, dan kitab suci bagi umat Hindu adalah Weda. Kata Weda sendiri itu berasal dari bahasa Sanskerta dengan kata dasar Ved yang artinya tahu, sehingga arti dari Weda adalah pengetahuan. Keunikan kitab ini dengan agama Hindu adalah umat Hindu jarang bahkan hampir tidak pernah membawa kitabnya ketika beribadah. Tidak seperti umat Islam maupun Kristen yang erat dengan Al-Quran dan kitab suci yang dibawa ketika beribadah. Hal ini dikarenakan Weda terdiri dari jutaan sloka yang hampir tidak memungkinkan untuk ditulis dalam satu buku, sehingga kitab Weda dibagi menjadi banyak pembagian. Kitab Weda sendiri memiliki filsafat spiritual yang tergolong unik. Salah satu informasi yang penulis dapat, menurut kitab Weda, kehidupan manusia tidak sempurna karena memiliki segala keterbatasan dan sifat dasar manusia yang cenderung melakukan kesalahan. Tempat ibadah umat Hindu, Kahyangan atau Hyang atau Pura merupakan salah satu bentuk tempat suci yang didirikan berdasarkan konsep teologi filosofis tertentu untuk menjadi tempat sekaligus pusat orientasi pemujaan. Secara konsepsional, tata ruang pura terdiri atas 3 mandala suci. Pada dasarnya, mandala suci ini merupakan simbolisasi dari Tribhuwana, yakni Burloka atau Jabosisi atau Nista Mandala. Yang kedua buah loka, Jabo atau Jabo Tengah atau Madhya Mandala. Dan yang ketiga Swahloka atau Jeroan atau Utama Mandala. Etika memasuki pura. Etika memasuki pura dan pemerajaan adalah mengenakan pakaian yang sopan serta menggunakan selempang atau sarung dan merapikan rambut, misalnya mengikat rambut apabila berambut panjang. Yang kedua, harus dalam keadaan suci. Bagi orang yang sedang mengalami luka berdarah atau wanita yang sedang datang bulan, tidak diperkenankan untuk memasuki pura. Apabila ada anggota keluarga yang baru saja meninggal, juga tidak diperbolehkan memasuki pura. Mengingat pura adalah tempat ibadah, ketika memasuki pura harus menjaga perilaku dan perkataan seperti pada tempat ibadah lainnya. Hari Raya Agama Hindu. Hari Raya Agama Hindu merupakan hari suci umat Hindu melaksanakan upacara suci untuk melakukan pemujaan terhadap Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerahnya kepada manusia.
Hari Raya Hindu di Indonesia, khususnya di Bali, berdasarkan atas kalender Saka dan kalender Bali. Hari Raya agama Hindu berdasarkan kalender Saka, yaitu Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Siwaratri. Hari Raya agama Hindu berdasarkan kalender Bali, yaitu Hari Raya Galungan, Hari Raya Kuningan, Hari Raya Saraswati, Hari Raya Banyu Pingaruh, Hari Raya Pagerwesi, dan Hari Raya Nyepi. Selanjutnya ada apresiasi agama Hindu terhadap negara. Berdasarkan sejarah Indonesia, dengan peninggalan benda-benda budaya yang bernafaskan keinduan, dapat dinyatakan agama Hindu memiliki kontribusi yang besar terhadap pembangunan pariwisata Indonesia menuju era global, yaitu yang pertama ada pariwisata alam. Indonesia dikenal oleh dunia memiliki sumber daya alam yang kaya dan indah. Keindahan alam Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan dunia untuk berkunjung ke Indonesia. Atas kunjungan itu, sudah menjadi kewajiban bangsa dan negara kita untuk menyiapkan fasilitas yang memadai. Yang kedua, ada wisata budaya. Hindu sebagai agama tertua di dunia termasuk Indonesia, menjiwai kebudayaan anak bangsa ini sehingga semuanya itu menjadi hidup. Metaksu. Kebudayaan yang metaksu menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal dan asing. Berikut adalah contoh-contoh tempat pariwisata budaya sumbangan agama Hindu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada Candi Jawu. Kedua, Candi Tikus. Ketiga, Candi Dieng. Keempat, Candi Ceto. Kelima, Candi Sukulo. Keenam, Candi Surawana. Ketujuh, Candi Gerbang Lawang, dan sebagainya. Karya sastra yang lainnya yang penuh dengan makna tersebar luas di masyarakat dapat dijadikan penuntun hidup menghadapi dunia pariwisata di era globalisasi ini, yaitu yang pertama, ada Carita Parahyangan Bogor, Jabar, abad ke-5 Masehi, Tarumanegara. Kedua, ada Kresnayana Bogor, Jabar, Jatim, abad ke-5 Masehi, Tarumanegara. Ketiga, ada Arjuna Wiwaha, Kahuripan, Jatim, abad ke-10 Masehi, Medang, Kawungulan. Keempat, ada Lubdaka, Kediri, Jatim, abad ke-11 Masehi, Kediri. Kelima, ada Baratayuda, Kediri, Jatim, abad ke-12 Masehi, Kediri. Keenam, ada Negara Kertagama, Majapahit, abad ke-14 Masehi. Ketujuh, ada Sutasoma. Kedelapan, ada Pararaton. Kesembilan, ada Jalan Arang. Selanjutnya kita masuk ke poin pertama dalam agama Buddha. Salam Buddha. Kalimat salam agama Buddha ini merupakan kalimat pujian atau penghormatan kepada Buddha. Kata namo memiliki arti terpujilah dan budaya berarti kepada Buddha. Dengan kata lain, kalimat namo budaya berarti terpujilah Buddha. Kalimat namo budaya ditemukan di literatur Pali, seperti di Sadanitipa Karana, yang menjadi salah satu kitab tata bahasa Pali. Dalam kitab tersebut, ditemukan syair dengan bunyi sebagai berikut. Namo Buddhaya Buddhasa, terpujilah Sang Buddha. Namo Dhammaya Dhamino, terpujilah Dhamma. Namo Sanghaya Sanghasa, terpujilah Sanghang. Namo Karana Soti Netika, dengan pujian ini, keselamatan atau kesejahteraan datang padaku. Dengan mengucapkan namo budaya, maka kita sedang melakukan penghormatan kepada Buddha secara verbal atau lisan. Pujian ini tentu saja ditujukan kepada Sang Buddha. Meski penggunaan kalimat namo budaya sebelum mengawali kegiatan ibadah bukanlah hal yang salah, akan tetapi perlu diingat bahwa kalimat ini bukan kalimat salam untuk menyapa hadirin, tetapi pujian kepada Sang Buddha. Maka dari itu, mulai sekarang, jangan menggunakan kalimat namo budaya sebagai salam ketika bertemu dengan orang lain. Hal ini karena terdapat makna yang sakral dalam kalimat tersebut dan wajib kita hormati sebagai bentuk toleransi antar umat beragama. Lambang Buddha. Bendera Buddhis terdiri dari 5 warna, yakni biru yang berarti bakti, kuning yang berarti bijaksana, merah yang berarti cinta kasih, putih yang berarti suci, dan oranye yang berarti semangat.
Warna dari bendera ini berasal dari aura yang dipancarkan oleh tubuh Buddha, baik yang melingkar di belakang, kepala maupun yang menyelubungi seluruh tubuhnya. Sembayang. Berdoa dalam ajaran Buddha bertujuan untuk membangkitkan kekuatan dalam jiwa agar bisa mencapai tujuan. Berdoa biasanya diawali dengan pujian, dilanjutkan dengan kalimat perenungan, dan ditutup dengan harapan untuk semua makhluk. Puja bakti merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh umat Buddha sebagai sarana penghormatan kepada Sang Tiratana, yakni Buddha, Dhamma, dan Sangha. Puja bakti disebut juga sebagai kebaktian. Puja bakti dalam agama Buddha dilakukan dengan cara yang berbeda-beda dan menggunakan doa yang berbeda sesuai dengan aliran masing-masing. Hal ini karena agama Buddha memiliki banyak aliran dan sekte. Lalu ada dupa. Dupa melambangkan keharuman nama baik seseorang. Aroma dupa yang dibawa angin akan tercium ke tempat yang jauh, tetapi tidak tercium di tempat yang berlawanan dengan arah angin. Ini berarti semua perbuatan manusia, baik maupun jahat, akan diketahui oleh orang lain. Mengenal Waisak. Waisak adalah hari raya umat Buddha. Dilansir situs Britannik, istilah Waisak berasal dari kata Sanskerta Vaisakha, Pali Paseka. Hari Waisak sebagai peringatan kelahiran, pencerahan, dan kematian Sang Buddha, Siddhartha Gautama. Saat Waisak, ada 3 peristiwa yang dirayakan seluruh umat Buddha di dunia. Dilansir situs Kebneng berikut 3 peristiwa yang disebut Trisuci Waisak, yaitu 1. Lahirnya Pangeran Siddhartha, calon Buddha, di Taman Lambuni pada tahun 623 sebelum Masehi. 2. Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha di Buddha Gaya pada usia 35 tahun di tahun 588 sebelum Masehi. 3. Buddha Gautama Pranibhana wafat di Kusinyara pada usia 80 tahun di tahun 543 sebelum Masehi. Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan salah satu apresiasi agama Buddha kepada negara karena terkenal dengan bangunannya, serta jika dilihat secara menyeluruh, Candi Borobudur bisa dibilang inti dari ajaran agama Buddha, sehingga menarik turis mancanegara. Candi Borobudur juga menyimpan fakta-fakta menarik serta memiliki fungsinya sendiri. Fungsinya antara lain sebagai tempat bersejarah, tempat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan sejarah, bisa dipakai tempat penelitian matematika, contohnya seperti menghitung stupa, dan tempat ibadah umat Buddha.